Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia cryptocurrency, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan finansial, mari kita doakan juga semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-News Media dengan follower sekitar 857.000 follower. Ini ada sebuah update postingan terbaru pada tanggal 31 Januari. Ini ada diskusi teman-teman antara Nicholas Kokalis dengan seorang pionir yang membahas tentang KYC. Kemudian di sini juga kita melihat bahwa ternyata menambang dengan menggunakan banyak gadget seperti ini termasuk hal yang terlarang teman-teman. Jadi kita akan membahas isu-isu terkait penambangan dengan banyak akun atau penambangan intensif ini. Jadi di tengah maraknya penambangan Pi secara intensif dengan menggunakan banyak akun di berbagai wilayah, ini muncul pertanyaan tentang sejauh mana hal ini melanggar kebijakan dari Pi Network. Jadi Nicholas Kokalis telah merespon pertanyaan yang relevan dan sedang fokus untuk menyelesaikan persoalan ini teman-teman. Kalau kita lihat di dalam chat ini ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa ada seorang yang bernama Transipu 2212 ini teman-teman. Ini sudah menjalankan node dari Pi Network hampir selama 3 tahun, tetapi sampai sekarang belum menerima undangan KYC teman-teman. Nah kemudian kita lihat ini pertanyaan tersebut langsung dibalas oleh Dr. Nicholas Kokalis. Dia menyatakan bahwa apabila Anda belum menerima undangan KYC sampai hari ini, kemungkinan akun Anda itu ditandai sebagai sebuah akun yang terasosiasi dengan berbagai banyaknya fake account teman-teman, atau juga melanggar, mungkin akun Anda dianggap melanggar kebijakan dari core team teman-teman atau dari Pi Network. Dan di sini Dr. Nicholas menyatakan bahwa mereka sedang mereview tentang akun-akun yang dicurigai melakukan pelanggaran, dan mereka akan melakukannya dengan sangat hati-hati teman-teman, jangan sampai nanti malah merugikan pionir. Jadi kalau kita melihat dari tulisan ini teman-teman, ketika membahas penambangan Pi, kepatuhan terhadap kebijakan pengguna ini menjadi kunci teman-teman. Banyak pengguna yang terlibat dalam aktivitas penambangan intensif melalui beberapa ponsel. Bahkan kalau kita lihat di sini bukan hanya beberapa ponsel teman-teman, ini bahkan mungkin ratusan ponsel ini. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran kebijakan pengguna teman-teman. Kita harus tahu bahwa Pi Network ini menerapkan kebijakan ketat tentang multiple akun atau akun-akun ganda untuk memastikan keadilan dan integritas di dalam platform Pi Network. Jadi untuk mengatasi penambangan Pi yang intensif dengan menggunakan banyak akun atau banyak gadget seperti ini Dr. Nicholas Kokalis telah mengambil langkah-langkah konkret. Jadi fokusnya ini adalah pada identifikasi dan penyelesaian pelanggaran kebijakan pengguna teman-teman. Jadi proses ini melibatkan analisis mendalam untuk memahami cara kerja penambangan insentif dan juga bagaimana menentukan tindakan yang sesuai bagi akun-akun yang terlibat teman-teman.
Pelanggaran kebijakan pengguna Pi Network ini dapat membawa resiko serius bagi para pengguna yang terlibat. Dalam beberapa kasus, kemungkinan tindakan tegas akan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan platform. Oleh karena itu penting bagi semua pionir untuk memahami dan mengikuti kebijakan yang berlaku. Kalau kita melihat dari kasus ini teman-teman, ini bahkan dia 3 tahun belum mendapat undangan KYC teman-teman. Dan ini kalau bahasa dari Nicholas Kokalis, bisa jadi akunnya terkorelasi atau mungkin di antara jaringan security circle-nya atau referralnya atau di atasnya mungkin bisa jadi terlibat gerakan-gerakan yang membuat fake account. Kita kan tidak tahu teman-teman. Bisa jadi sahabat kita atau jaringan kita di antara jaringan kita bisa jadi menerapkan multiple account sehingga ini menyebabkan adanya investigasi dan juga menyebabkan terjadinya keterlambatan sampai dalam tahapan KYC. Sehingga hampir 3 tahun belum menerima KYC. Mungkin kita secara pribadi tidak melanggar, tetapi di antara jaringan kita mungkin ada yang melanggar dengan membuat akun ganda, dan itu sedikit banyak saya meyakini akan berimbas kepada akun kita teman-teman. Karena secara sistem itu otomatis membaca dari hubungan di antara berbagai akun teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini untuk mengatasi permasalahan ini, Dr. Nicholas Kokalis tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang relevan, tetapi juga beliau sedang fokus pada pemecahan masalah dengan melakukan investigasi secara berhati-hati teman-teman. Karena jangan sampai nanti malah kebijakan core team itu malah merugikan bagi akun-akun yang benar-benar real yang tidak terlibat di dalam penambangan dengan menggunakan multiple akun ini. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagaimana menyikapi pertambangan Pi yang intensif seperti ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita berbicara tentang persoalan ini di dalam menghadapi tantangan penambangan Pi yang menggunakan multiple account, ini ternyata juga bisa berdampak terhadap proses KYC teman-teman. Mungkin kita sendiri tidak melakukan kesalahan, tetapi apabila di antara jaringan kita ada yang melakukan pelanggaran, bisa jadi akan terdeteksi oleh sistem seolah-olah kita juga ikut terlibat teman-teman. Dan kita berharap semoga persoalan ini bisa segera selesai. Dan juga yang harus dipahami teman-teman, kita cukup satu gadget, satu akun, satu KTP teman-teman. Jangan membuat multiple akun karena bisa jadi nanti akun kita malah di-banned. Oke teman-teman, demikian update informasi terbaru dari Pinews Media, sebuah postingan yang memposting tentang dialog Nicholas Kokalis dengan seorang pionir yang membahas tentang penambangan dengan menggunakan banyak akun teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.